Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ingat, sekarang masih pandemi. Dimanapun kalian berada, wajib mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar ruangan, menjaga jarak, dan kalau bisa tetap stay di rumah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang adab membaca Al-Quran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengetahui pengertian Al-Quran dan membaca Al-Quran. Yang kedua, kalian dapat mengetahui kewajiban-kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Yang ketiga, keutamaan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, adab membaca Al-Quran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya supaya pembelajarannya berkah, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita membahas yang pertama itu tentang pengertian Al-Quran dan membaca Al-Quran tentunya. Secara bahasa, Al-Quran adalah berasal dari kalimat bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang memiliki dua makna, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tola'a, dalam bahasa Indonesia diartikan yang dibaca atau bacaan. Yang kedua, jam'u, dalam bahasa Indonesia diartikan kumpulan dari berbagai macam kabar dan hukum. Sedangkan secara syariat atau secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya dan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, kemudian membaca Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tilawah lafzihi, dan yang kedua tilawah hukmihi. Tilawah lafzihi yaitu membaca Al-Quran dari segi lafal-lafalnya. Tahapan ini mesti dilalui bagi pemula ataupun anak-anak, yaitu mengenal atau mengetahui makhorijul huruf atau tempat keluarnya bunyi huruf dari lisan, sifat-sifat huruf Al-Quran, serta mempelajari hukum-hukum ilmu tajwid yang semuanya berguna agar bacaan atau tilawah yang dilakukan menjadi bagus. Dan yang kedua adalah tilawah hukmihi. Tilawah hukmihi yaitu membaca Al-Quran dari segi hukum-hukumnya, yaitu menelaah kandungan Al-Quran itu sendiri dengan mempercayai kabar-kabarnya, mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan yang telah disebut di dalam Al-Quran. Itu perbedaan antara tilawah lafzihi dengan tilawah hukmihi. Nah, kemudian ada kewajiban-kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Berikut adalah kewajiban bagi setiap muslim yang beriman terhadap Al-Quran sebagai kitab Allah. Yang pertama, beriman terhadap Al-Quran. Konsekuensi seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah mempelajarinya, membacanya sekaligus mentadaburinya untuk mendapatkan nasihat dan pelajaran yang ada di dalamnya. Karena salah satu sifat Al-Quran sebagai mau'izoh atau nasihat atau pelajaran. Kemudian yang kedua adalah menjalankan perintah Al-Quran. Setelah diimani dan diketahui hukum-hukumnya, maka kewajiban kedua adalah menjalankan perintah-perintah Allah, sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya, kemudian mendakwahkannya ke seluruh umat manusia. Hal itu dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, dan seterusnya. Kemudian ada keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Berikut keutamaan bagi orang-orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang pertama, termasuk insan terbaik.
Orang yang mempelajari, mengajarkan, dan mengamalkan Al-Quran termasuk insan yang terbaik. Bahkan ia menjadi ahlullah atau keluarga Allah. Yang kedua, mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, memperoleh derajat yang tinggi. Shahibul Quran akan memperoleh derajat yang paling tinggi nanti di surga. Kemudian yang terakhir, melembutkan hati. Tilawah Al-Quran akan melembutkan hati bagi pembacanya dan orang yang mendengarkannya dengan baik. Itu adalah keutamaan-keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Dan yang terakhir, ada adab membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu tidak seperti kita membaca koran atau majalah, tetapi ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ada niat yang ikhlas karena Allah, mencari ridho Allah semata. Yang kedua, khusyuk. Dalam membaca Al-Quran hendaknya menghadirkan hati atau konsentrasi. Ketika membaca, khusyuk, tenang, dan sopan, berusaha terkesan dengan yang sedang dibaca. Dengan apa? Dengan memahami atau menghayati atau memikirkan. Sebagaimana tujuan utama dalam tilawah. Yang ketiga, di tempat yang suci. Tilawah Al-Quran hendaknya di tempat yang suci, terutama di masjid, sebagai upaya memakmurkan masjid. Yang keempat, membaca doa isti'azah. Ketika hendak membaca Al-Quran, hendaknya seorang muslim itu membaca doa, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan. Yang kelima, membaguskan suara. Dan yang selanjutnya, membaca dengan pelan. Jika khawatir terjadi riya atau sum'ah atau mengganggu ketenangan dalam masjid, maka seorang muslim hendaknya membaca Al-Quran dengan siri atau pelan. Dan yang terakhir, membaca dengan tartil. Jika membaca Al-Quran, hendaknya dibaca dengan tartil. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4, yaitu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Itu adalah adab-adab membaca Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang dijelaskan tadi. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, coba kalian sebutkan keutamaan membaca Al-Quran. Oke, kalau misalkan sudah, kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.